Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Musniawati dengan NIM 2065037 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi kedua pertemuan 3. Rekayasa perangkat lunak, software engineering, model proses rekayasa perangkat lunak. Potensi. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa mampu merupakan proses software engineering menjelaskan model proses RPL. Proses rekayasa perangkat lunak terdapat communication, planning, modeling, construction, deployment. Model-model proses RPL. Model waterfall. Mungkin bisa dilihat pada layar. Model waterfall. Model waterfall adalah pendekatan pengembang perangkat lunak yang mengetahui aturan, urutan, tahapan yang linear, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Adapun kelebihan dari model waterfall yaitu 1. Pendekatan berstruktur, 2. Dokumentasi yang lengkap, 3. Mudah dimengerti. Dan kekurangan model waterfall yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan, kedua risiko kesalahan terlambat, ketiga kekurangannya keterlibatan pengguna, 4. Waktu dan biaya yang sulit diprediksi, 5. Tidak cocok untuk proyek yang berisiko tinggi. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembang aplikasi atau sistem informasi, yaitu ada analisis kebutuhan, sistem bekerja sama dengan pengakuan kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan sistem yang akan dikembangkan. Kedua, perencanaan. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tim pengembang membuat perencanaan sistem secara keseluruhan. Ketiga, implementasi. Tahap ini melibatkan implementasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tim mengembangkan perubahan perencanaan menjadi kode yang dapat diprediksi. Keempat, pengujian. Setelah implementasi selesai, tim pengembang melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem fungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kelima, penerapan dan penyajian sistem. Setelah sistem telah diuji dan menyatakan siap untuk digunakan, penerapan dan penyimpanan akan dilakukan. Keenam, pemeliharaan. Tahap ini melibatkan pemeliharaan sistem setelah diimplementasikan. Tim pemeliharaan akan mengadakan pemeliharaan rutin, perbaikan kesalahan, peningkatan sistem, dan perubahan yang mungkin diperlukan seiring waktu. Dan ini model prototyping. Mungkin bisa dilihat di pada layar. Selanjutnya, penjelasan model prototyping. Model prototyping adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang melibatkan pembuatan prototipe atau model awal yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna akhir sebelum mengembangkan penuh dilakukan. Dalam model ini, iterasi perulangan dilakukan antara pengembang dan pengguna untuk memperbaiki dan mengembangkan prototipe hingga tercapai solusi agar yang digunakan. Adapun kelebihannya yaitu 1. Menghemat waktu dan biaya pengembang, 2. Adanya keterlibatan pemilik sistem hingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses, 3. Membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif, 4. Klien memiliki kepuasan tersendiri karena telah memiliki gambar dan sistem yang akan dibuat. 5. Implementasi dan pengguna sistem lebih mudah karena klien sudah tahu gambar sistem sebelumnya. 6. Kemudahan dan memperkirakan pengembang sistem selanjutnya. Dan yang ke-7,
memungkinkan kalian untuk mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Dan adapun kekurangannya yaitu prototipe adalah yang pertama, prototipe adalah metode yang menghabiskan banyak waktu hingga kalian kurang puas di tahapan awal. Yang kedua, kalian harus menerus menambah requirement dari sistem. Pengen dibuatkan yang seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem. Dan yang ketiga, sistem akan terlambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Contoh penerapan model prototyping yang mengembangkan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Seperti tim pengembangan bekerja sama dengan memangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan dan persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Kedua, desain prototipe awal, yaitu berdasarkan kebutuhan yang dikumpulkan, tim pengembangan membuat desain awal prototipe yang bercakup antara muka pengguna, aliran kerja, dan fitur utama. Ketiga, pembuatan prototipe. Seperti tim pengembang pembuatan prototipe awal berdasarkan desain yang telah dibuat. Keempat, evaluasi prototipe. Prototipe awal dievaluasi oleh pengguna akhir dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka memiliki umpan balik antara antarmuka, fungsionalitas, dan kebutuhan tambah yang mungkin ada. Yang kelima, revisi dan pengembangan efektif. Keenam, validasi dan perbaikan. Ketujuh, implementasi dan pengembangan penuh. Kedelapan, evaluasi lanjutan dan peningkatan. Berikut ini tampilan model Spiral. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Penjelasan model spiral. Model spiral adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan model prototyping dengan penekanan pada manajemen risiko. Model ini digunakan untuk mengelola sistem yang terkait dengan pengembangan sistem kompleks dengan mengidentifikasikan siklus iteratif dan prototyping dengan pendekatan bertahap dari model waterfall. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, manajemen risiko efektif. Kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Ketiga, pengembangan bertahap. Keempat, keterlibatan pengguna. Kekurangannya meliputi yang pertama, kompleksitas manajemen proyek. Kedua, biaya dan waktu yang tidak terprediksi. Ketiga, membutuhkan keahlian dan pengalaman. Keempat, tergantung pada komunikasi yang baik. Contoh penerapan model spiral saat pengembang aplikasi atau sistem informasi. Ada identifikasi tujuan, perencanaan, pengembangan prototipe, evaluasi dan penilaian, perencanaan fase berikutnya, pengembang dan implementasi, evaluasi dan penilaian risiko, prioritas dan penaikan, pengembangan lanjutan dan evaluasi. Dan ini gambaran model RAD. Penjelasan model RAD. Model RAD atau Rapid Application Development adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengembang cepat dan efektif, iteratif. Kelebihannya, pengembang cepat,
kedua, keterlibatan pengguna yang aktif, ketiga, fleksibilitas dalam perubahan, keempat, penggunaan komponen yang ada. Kekurangannya yang pertama, risiko kualitas, kedua, keterbatasan pada pengembangan yang kompleks, ketiga, ketergantungan pada keterampilan tim, dan keempat, tantangan dalam dokumentasi. Contoh penerapan model RAD dalam penggunaan aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada pengembang aplikasi manajemen proyek, kedua sistem informasi penjualan dan persediaan, ketiga aplikasi eMorge, keempat sistem informasi manajemen pegawaian. Berikut model gambaran RUP. Penjelasan model RUP. RUP adalah suatu metode pengembang perangkat lunak yang bertekstur dan berdokumentasi dengan baik. RUP adalah salah satu pendekatan terkemuka dalam pengembangan perangkat lunak yang telah digunakan secara luas dan industri. Kelebihannya yang pertama mendekati berbasis instalasi, kedua manajemen risiko yang efektif, ketiga tekstur berbasis komponen, keempat dokumentasi yang bertekstur. Kekurangannya kompleksitas, kedua fasilitas terbatas, ketiga biaya yang tinggi, keempat terfokus pada dokumentasi. Contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi. 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengembangan, 3. pengiriman. Model agile. Model agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas transaksi dan adaptabilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini berfokus pada kolaborasi tim, iterasi berulang, dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Kelebihannya yang pertama fleksibilitas, kedua transaksi dan kolaborasi, ketiga umpan baik yang cepat, keempat kualitas yang lebih baik, kelima kepuasan pelanggan. Kekurangannya yaitu yang pertama kompleksitas pengolahan, kedua tidak cocok untuk proyek besar dan berstruktur, tiga ketergantungan dalam keterlibatan pelanggan, keempat risiko perubahan prioritas, keempat tantangan dalam perencanaan dan estimasi. Contoh penerapan model agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Ada Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean Software Development. Model Scrum. Model Scrum adalah salah satu pendekatan dalam pengolahan proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan instruksi lainnya. Kelebihannya fleksibilitas, kedua kolaborasi tim, tiga peningkatan transaksi, keempat peningkatan kecepatan dan produktivitas. Kekurangannya yaitu pertama kurangnya struktur yang jelas, kesulitan dalam estimasi waktu dan biaya, empat pembuatan komitmen yang kuat, keempat tidak cocok untuk proyek yang sangat berstruktur. Contoh penerapan model STRUK dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Mungkin bisa dilihat di para gambar. Berikut model DevOps. Model DevOps adalah pendekatan yang digunakan untuk menginteraksikan proses pengembangan perangkat lunak dengan operasi IT dalam suatu organisasi.
DevOps bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara tim pengembang dan tim operasional untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak, peningkatan kualitas produk, dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam siklus pengembangan. Kelebihannya itu meningkatkan efisiensi, kedua kualitas perangkat lunak yang lebih tinggi, kolaborasi tim yang lebih baik, peningkatan waktu peluncuran produk. Kekurangannya meliputi komplementasi implementasi, keamanan, tantangan komunikasi dan koordinasi, peningkatan kompleksitas sistem. Dan ini contohnya dalam pengembang aplikasi dan sistem informasi. Ini model Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, kepuasan pelanggan, dan produktivitas tim pengembang. Kelebihannya, 1. Tanggapan terhadap perubahan, kualitas yang tinggi, kolaborasi tim yang efektif, pengiriman cepat dan sering, kepuasan pelanggan yang tinggi. Kekurangannya, kesulitan dalam pengaturan, fokus yang terlalu kuat dalam kode, tidak cocok untuk proyek yang besar, ketergantungan pada komunikasi yang intensif, dan yang kelima, tidak cocok untuk setiap jenis proyek. Dan ini contoh penerapannya dalam pengembang aplikasi dan sistem informasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.